warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Argosari. Yang kami hormati Bapak Denny Condro Pucandro selaku narasumber pada siang hari ini. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Argosari untuk mengisi pembukaan pada siang hari ini. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan sampai saat ini kita masih bisa dipertemukan dalam rangka acara diseminasi atau sosialisasi yang dengan tema pada siang hari ini yaitu budaya positif. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru serta anak didik kita. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan nanti dalam acara ini juga memiliki dampak yang baik, ya, yang artinya utamanya nanti bisa diterapkan di sekolah kita dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti bisa terus dengan baik dan berakhir dengan baik. Saya kira hanya itu, gitu. Mudah-mudahan nanti acaranya berjalan lancar. Akhir kalam bila dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini sing mohon nggih luwes mawon. Jadi untuk posisi duduk niku pun kersane pripun nyamane pripun monggo. Jadi tidak usah buat kaku. Ada Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di pertemuan ini. Amin. Jadi pada pertemuan ini saya akan memaparkan sebuah pengetahuan baru bagi saya dalam mengikuti pendidikan CGP, ya, angkatan 7 itu saya mendapatkan pengetahuan tentang budaya positif yang menurut saya itu di dalam materi ini banyak sekali pengetahuan yang baru yang semoga saja nanti bisa kita terapkan pada anak didik kita. Oke, langsung baca. Di sini ada sebuah pertanyaan, Bapak Ibu. Nah ini, tinggal kita nanti menjawab setuju atau tidak setuju. Jadi untuk nomor 1, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Kira-kira setuju atau tidak setuju? Jadi sebuah hukuman atau sanksi itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Terus untuk yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, jadi ini hanya pertanyaan tematik saja. Kita tidak bisa
menjudge itu benar atau itu salah, itu tidak, karena pasti Bapak Ibu guru juga memiliki sudut pandang sendiri-sendiri sama seperti saya. Nah, di sini untuk topik ini nanti, jadi ada yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, dan yang ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, jadi 5 posisi kontrol guru. Terus yang keenam itu ada restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini untuk perubahan paradigma ya, teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi kita itu selalu beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid dalam kekuasaan guru. Jadi guru itu selalu mengontrol pola murid. Nah, bahasa Jawa seperti itu. Murid harus bertindak begini, begitu sesuai dengan kehendak guru. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu untuk penguatan positif. Dan yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu bisa memilih sendiri, kira-kira itu kita itu memiliki ilusi kontrol yang mana? Apa kita seorang pemaksa, ataukah kita itu selalu memberikan penguatan positif? Nah, itu kita sendiri yang dapat menilai. Dan itu juga sangat berdampak pada anak. Jadi kalau misalkan ada anak yang sering kali kita tekan atau sering kali kita beri hukuman, nah itu tadi, anak itu kira-kira akan menjadi disiplinnya itu karena takut atau karena hanya ingin menghindari hukuman atau apakah dari kesadaran dirinya sendiri. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita memaksa memberi hukuman, kamu harus begini karena kamu begitu. Nah itu anak itu maksudnya anak itu mau tidak melakukan hal tersebut bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena takut diberi hukuman. Seperti itu. Untuk siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Ini untuk teori kontrol pilihan. Itu kita berusaha memandang orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi walaupun anak misalkan berperilaku buruk atau menurut pandangan kita nakal, tapi dia itu memiliki pemikiran sendiri. Dia memiliki sebuah alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi kita sebagai seorang pendidik jangan langsung menjudge, oh anak ini salah karena dia berperilaku demikian. Nah, itu. Jadi anak itu pasti memiliki sebuah maksud, memiliki sebuah tujuan kenapa dia bisa nakal seperti itu. Nah itu tugas kita untuk mencari tahu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu salah. Hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita ingin melakukan apa, kita ingin melakukan apa, itu bukan karena kehendak orang lain, tapi karena kemauan kita. Saya bisa mengontrol orang lain itu juga tidak bisa. Seperti tadi yang sudah saya bicarakan ya. Jadi kita menginginkan anak harus jangan melakukan itu. Anak itu menurut karena tidak ingin mendapat hukuman saja. Jadi tidak ada kesadaran dari mereka sendiri.
Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini kita harus menciptakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus untuk model berpikir menang kalah itu jangan sampai kita berikan ke anak. Jadi kalau kita menginginkan atau kita ingin memberi penguatan positif, kita tekankan pada anak itu untuk menang dan menang. Jangan ada menang atau kalah. Nanti kalau kalah kamu begini-begini, jangan seperti itu. Jadi harus memberi penguatan menang dan menang, seperti itu. Untuk disiplin positif jadi ada nanti ini untuk teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, terus semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang. Terus juga realitas, kebutuhan kita berbeda. Itu untuk teori motivasi itu yaitu tadi yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua itu untuk mendapat imbalan, dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Sedangkan untuk 5 posisi kontrol seorang guru itu ada yang pertama itu penghukum. Ada guru penghukum. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplin itu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi orang itu melakukan semua kegiatan secara disiplin itu karena dia memiliki tujuan. Jadi dia memiliki sesuatu yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah itu biasanya memang penerapan disiplin di sekolahan-sekolahan kita itu hanya menginginkan kepatuhan. Jadi bukan karena anak itu mau disiplin sendiri untuk kepentingannya sendiri, tidak, tapi karena ada perintah guru untuk patuh, seperti itu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Ini dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini ada maksud yaitu kita memberikan penguatan kepada anak itu dengan nilai-nilai kebajikan tentang baik, tentang buruk. Jadi anak itu akan terbangun dari dalam, ada istilahnya ada motivasi dalam diri anak sendiri. Anak akan paham, oh itu salah, oh ini benar. Tuh seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi ini tentang keagamaan. Terus yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima itu bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan untuk topik yang kedua itu yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman,
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu. Jadi untuk menghindari hukuman itu anak itu memiliki pemikiran apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar, eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dia mendapat imbalan, itu juga motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal atau keinginan dari diri sendiri. Nah, itu tujuan disiplin positif itu sebetulnya di situ itu. Jadi anak itu melakukan sebuah tindakan atau melakukan sebuah kegiatan itu bukan dari paksaan atau bukan dari motivasi eksternal atau dari pihak luar, tapi dari dalam diri sendiri. Jadi bila saya melakukannya itu saya nanti menjadi apa? Seperti itu yang diharapkan. Untuk merdeka menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak yang terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini memang lebih bagus ya, sebagai guru itu jangan hanya bisa memberi perintah, tapi kita juga bisa membuat atau kita bisa memerintah diri sendiri. Ini pemikiran yang menurut saya itu bagus dari Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan. Ini tadi tentang penghargaan ya, penghargaan yang biasa ditunggu oleh anak-anak sebetulnya. Dan juga menurut kita itu menjadi sebuah motivasi untuk anak-anak itu bisa mencapai sebuah prestasi. Ini karena penghargaan. Tapi kalau di sini nanti sebetulnya itu penghargaan itu malah bisa menghukum anak atau merugikan anak. Ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Seperti itu. Kamu bisa menghafalkan ini, saya akan memberi misalkan uang, maka memberikan hadiah itu merupakan penghargaan. Dan itu anak itu bisa memenuhi tujuan itu karena adanya dorongan eksternal, dan itu akan menjadi faktor ketergantungan. Itu jadi ada dampak sebetulnya dari penghargaan yang biasanya kita terapkan ya, walaupun saya sendiri itu juga sering menerapkan di kelas. Jadi memberikan penghargaan kepada anak agar nilainya itu bagus. Itu sebetulnya itu penghargaan itu memiliki dampak yang tidak bagus. Ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan bagaimana? Jadi anak yang dapat melakukan atau anak yang dapat mendapatkan penghargaan itu biasanya itu hanya anak-anak itu terus, dan nanti akan ada istilahnya itu ada keminderan dari anak-anak yang lain karena tidak mendapat penghargaan, atau bisa ada anak yang dia itu prestasinya bagus, dia nilainya bagus, sering mendapat peringkat, itu menjadi berkecil hati. Kok aslinya gur gampang tapi kok aku malah raih untuk hadiah. Nah seperti itu. Jadi dia itu melakukan hal tersebut semata-mata hanya karena hadiah atau penghargaan ini tadi. Ini dampaknya penghargaan itu menurunkan kualitas, dan juga penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Itu yang berbahaya dari penghargaan.
Ini untuk pengganti penghargaan yang bisa kita terapkan di kelas. Itu kita bisa memberi pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi jangan dibiasakan memberikan penghargaan dalam bentuk apapun, dalam bentuk benda, barang. Nah, kita bisa menggantinya dengan apresiasi atau pengakuan. Misalnya ini untuk pembukanya, guru bisa berkata, kemarin saya perhatikan. Nah, memperhatikan apa tentang anak itu. Terus untuk nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Jadi dia memiliki rasa empati yang besar terhadap temannya. Jadi pada waktu dia menolong temannya, pada waktu dia mengambilkan penggaris temannya yang jatuh, nah itu kita bisa memberi penghargaan. Rasa empatimu besar sekali, itu. Terus saya menghargai. Saya menghargai. Jadi saat ada anak atau murid kita yang peduli dengan temannya, kita memberikan penghargaan, tapi dengan ucapan ya, dengan apresiasi. Saya menghargai kepedulianmu kepada teman-temanmu itu. Terus yang mungkin sudah biasa kita lakukan itu kita memberi atau mengucapkan terima kasih kepada anak didik kita. Jadi jangan segan untuk mengucap terima kasih kepada anak didik kita. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu, seperti itu. Jadi itu nanti kalau misalkan kita terapkan terus, itu nanti anak akan memiliki motivasi intrinsik seperti itu. Terima kasih untuk tanggung jawabmu. Nah ini yang biasanya masuk ke anak itu tanggung jawab itu. Terus rasa kepedulian, rasa empati. Jadi hanya dengan kata-kata seperti itu biasanya itu malah anak bisa menghafalkan atau masuk ke memori anak. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada dua jawaban ya nanti, hukuman atau konsekuensi. Jadi nanti bisa Bapak Ibu jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dan ini termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Betul. Jadi itu masuk ke hukuman. Dan itu sebetulnya itu kalau menurut saya pribadi, itu anak itu terlambat ke sekolah itu biasanya gitu, ada persentasenya. Itu kalau misalkan memang ada kejadian ya, tidak ada yang mengantar ataupun posisi rumahnya jauh dan dia harus jalan kaki, seperti itu kalau di sini. Jadi kalau misalkan anak itu terlambat ke sekolah karena memang dia malas, itu jarang sekali ditemui pada murid-murid kita. Berbeda dengan kalau anak-anak misalkan di SMP atau di SMA, jadi berbeda karena untuk anak SD itu memang masih bersemangat ya kalau masuk sekolah. Semangatnya apa toh? Semangatnya apa sih? Tidak, karena semangatnya ingin bermain, seperti itu sebetulnya. Jadi jarang sekali kita semangat jajan. Jarang sekali kita menemukan anak SD itu datang terlambat karena saya baru bangun. Nah itu kan karena malas, itu jarang sekali. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, itu masuknya ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi pada waktu pandemi itu biasanya kemarin, jadi tidak menggunakan masker, dia disuruh push up. Itu kira-kira masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Dihukum itu. Ya, dihukum itu. Hukuman ya, disuruh push up. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi.
konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Okay. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Masuk ke hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nah, ini jadi di sini ada perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ya. Biasanya itu kalau hukuman itu kita tidak pandang dulu entah itu alasannya apa, kita langsung saja memberikan sanksi seperti itu. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih ke kesadaran anak. Ya, jadi rasa tanggung jawab anak seperti itu. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini ya. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan pada siapa? Pada anak tentunya. Yang kedua, membuat anak sakit dalam sakit fisik maupun hati itu untuk jangka waktu yang lama. Misalkan saja seperti tadi, anak itu disuruh berlari mengelilingi lapangan 100 kali. Nah itu kan juga menyakitkan atau menyakiti fisik anak itu juga secara langsung. Dan juga anak itu merasa malu. Terus efeknya lagi, anak bisa membenci kedisiplinan. Anak menjadi benci. Disiplin itu benci karena apa? Karena dia sulit untuk disiplin. Jadi untuk membuat anak disiplin itu jangan dihukum. Seperti itu. Jadi kita memberikan konsekuensi seperti itu untuk membuat anak disiplin. Tujuannya agar anak itu tidak membenci. Karena untuk anak disiplin itu memang sulit untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang disiplin. Terus yang selanjutnya adalah paksaan. Tuh efek dari hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, menyembunyikan kesalahan sendiri tapi terus malah menyalahkan temannya. Biasanya kan seperti itu yang terjadi. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman tapi jangka waktunya itu pendek. Seperti itu. Jadi misalkan menumpahkan minuman tadi, dia hanya membersihkan. Nah, setelah itu sudah. Jadi memang tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek. Terus anak menjadi lebih menghargai disiplin. Terus stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan karena adanya konsekuensi tadi. Terus kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara. Jadi hanya untuk sementara waktu. Berbeda dengan hukuman yang biasanya itu kalau anak mengingat itu sampai nanti dia sudah tua itu masih mengingat. Oh, kayak guruku sing senengane ngukum aku. Seperti itu. Guru galak. Nah, itu walaupun anak itu sudah memiliki anak lagi nantinya, itu dia pasti itu masih akan teringat-ingat terus. Ya, seperti itu. Jadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Tapi kalau konsekuensi itu nanti anak itu menjadi lebih disiplin, tapi memang perlahan-lahan. Sekarang selanjutnya itu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini jadi restitusi itu anak itu bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Itu menyadari kesalahan mereka, itu restitusi.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka itu ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Ini tadi ada tentang hukuman dan disiplin, konsekuensi dan restitusi. Jadi memang saling berhubungan ya, antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tapi untuk restitusi tadi hubungan eratnya itu dengan konsekuensi. Jadi memang memberikan pemikiran kepada anak itu bisa berpikir, oh salahku ki enek ngendi. Oh kalau misalkan saya tidak melakukan kesalahan seperti itu hasilnya bagaimana, dampaknya apa bagi teman-teman, seperti itu. Ini untuk identitas hukuman. Identitas gagal, jadi biasanya itu kalau hukuman memang efek sampingnya itu gagal. Sesuatu yang kan harus terjadi seperti tadi ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan kalau untuk restitusi itu restitusi merupakan pilihan. Terus yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah itu terus korban mendapat ganti. Jadi seperti tadi kasus coret-coret tadi ya, itu anak itu yang mencoret-coret itu mau mengganti. Terus murid atau anak mendapat penguatan dari guru ataupun dari teman yang telah istilahnya telah dilukai atau telah menjadi korban, itu anak mendapat penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ini untuk restitusi biasanya kita memang bertanya pada anak, apa yang kamu yakini? Maksudnya ini yang kamu yakini di sini itu nilai kebaikan-kebaikan apa yang kamu yakini. Misalkan saja tidak mengganggu teman, tidak usil dengan teman, tidak merugikan hak teman, nah seperti itu. Terus lagi kita bisa bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau misalkan dia berbuat salah itu kita bertanya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan setelah kamu lakukan ini untuk memperbaiki kesalahan kamu ini, kamu harus bagaimana? Nah, itu anak bisa berpikir. Nah, tergantung kesalahan anak itu apa. Tuh. Terus lagi, murid atau anak itu bisa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi anak itu setelah melakukan kesalahan, dia itu tidak merasa hina dengan dirinya, ataupun dia tidak merasa bangga dengan dirinya karena telah melakukan kesalahan. Jadi dia bisa berpikir seperti itu. Ini untuk 9 ciri-ciri restitusi ya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu bukan paksaan, itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Nek gelem ya monggo, ora gelem ya sudah, seperti itu. Terus restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima itu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Itu fokusnya itu pada karakter anak, jadi bukan pada tindakan anak. Itu. Restitusi itu fokus pada solusi, jadi bukan hukuman tapi solusi untuk memecahkan masalah. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk menguatkan restitusi tadi, kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi pada masing-masing kelas itu anak-anak harus memiliki keyakinan, dan kita harus menerapkan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini untuk keyakinan itu masih
sebetulnya masih ada yang bingung gitu. Kenapa kok tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah ini, karena kalau peraturan itu identik untuk dilanggar seperti itu. Tapi kalau keyakinan dari dalam diri sendiri itu tidak identik untuk dilanggar seperti itu. Misalkan saja, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3 meter atau 3M? 3M bukan 3 meter, 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini pada waktu COVID kemarin. Dan juga mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti itu. Jadi memang harus ada keyakinan gitu, keyakinan diri. Jadi bukan hanya tentang peraturan aku gak nganggo helm mergo nek ketilang, jangan seperti itu. Tapi kita harus memiliki keyakinan, aku gelem nganggo helm mergane kok nek misale tiba helm iso nyelametke aku. Nah seperti itu keyakinan yang bagus, bukan karena semata-mata hanya peraturan saja. Ini untuk kegiatan atau keyakinan kelas itu kemarin saya juga sudah membuat keyakinan yang ada di kelas. Itu kita bisa mencoba dengan kata-kata yang sederhana gitu, kata-kata yang sederhana yang mudah diingat dan yang pasti itu jangan terlalu panjang. Misalkan saja untuk keyakinan di kelas yang pertama itu merapikan buku yang ada di meja guru. Nah itu, jadi keyakinan kelas seperti itu. Terus lagi keyakinan kelas tentang kita harus menghormati teman-teman kita atau menghormati guru kita seperti itu. Ini misalkan saja untuk rasa hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Itu yang penting. Biasanya kan kalau kita naik kowe jilih pol petelotekan kamu dibalik nih seperti itu kan. Jadi diberikan tambahan dan mengucapkan terima kasih. Itu sebetulnya sepele gitu. Tapi itu sebetulnya ada dampaknya juga. Terus untuk rasa hormat itu tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan dan seterusnya. Itu kalau untuk hormat. Dan kalau untuk bekerja itu tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Nah itu bisa juga kita gunakan untuk keyakinan kelas. Kalau mengumpulkan tugas itu harus tepat waktu, itu tidak mendengarkan guru acuh dan juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Nah di sini ada contoh peraturan ya, atau peraturan kelas yang bisa kita buat untuk keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu keyakinan kelasnya masuk ke tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nah itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker itu kesehatan dan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Jadi itu bisa kita masukkan ke keyakinan kelas kita nantinya tentang rasa tanggung jawab, menghormati orang lain, kesehatan, keselamatan, keamanan, itu bisa kita masukkan ke keyakinan kelas.
Untuk yang keempat, nah ini kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini jadi kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya itu yang pertama gitu, belonging atau kasih sayang dan rasa yang diterima. Terus yang kedua itu power atau penguasaan. Terus itu untuk yang survival itu bertahan hidup. Terus selanjutnya ada fun atau kesenangan, dan yang terakhir itu freedom atau kebebasan. Kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya hanya itu. Jadi terus untuk 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Kita bisa menempatkan kita itu sebagai guru seperti apa. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Guru itu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah ini guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu merupakan guru penghukum. Biasanya dengan perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan guru penghukum. Seperti itu. Nek ora gelem manuk, kowe ngresiki kamar mandi. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu merupakan guru penghukum. Nah ini. Terus untuk hasilnya itu biasanya anak itu bisa memberontak. Ya, anak itu memberontak atau malah menyalahkan orang lain atau berbohong. Seperti itu untuk hasilnya, biasanya seperti itu. Terus kaitannya dengan dunia yang berkualitas itu, murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas menurut pandangan mereka. Terus murid itu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu seperti itu kalau misalkan dengan guru yang suka marah-marah. Dampaknya pada murid itu mereka akan mengulangi kesalahan yang sama biasanya itu. Jadi berulang kali melakukan kesalahan. Sedangkan untuk guru yang membuat orang merasa bersalah itu sering berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa kalau kamu tidak nah, seperti itu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Anak itu akan merasa bersalah dunia. Terus bisa dengan perkataan, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah seperti itu. Misalkan saja kesel bisa ngandani kue. Nah seperti itu membuat rasa bersalah. Nah itu untuk hasilnya itu anak itu menyembunyikan kesalahan atau menyangkal ataupun malah lebih rela berbohong karena takut karena dia merasa bersalah. Jadi anak itu bisa menyembunyikan kesalahan, menyangkal atau berbohong. Nah ini, tapi untuk kaitan dengan dunia berkualitas ini, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas bagi mereka. Jadi mereka masih menganggap guru itu sangat berkualitas seperti itu. Terus lagi biasanya itu murid akan berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, seperti itu. Tapi dampaknya bagi murid itu mereka akan merasa rendah diri seperti itu. Nah, ini untuk posisi kontrol guru selanjutnya sebagai teman. Nah, jadi guru itu selalu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, biasanya dengan perkataan, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi Pak Guru, masa kamu tidak mau? Nah seperti itu. Ingat dulu kamu pernah dibantu bagaimana, seperti itu. Jadi memberikan apa istilahnya ya, menyadarkan anak, apa ngiling-ngiling ke anak, seperti itu. Hasilnya itu ketergantungan. Nah, jadi anak itu bisa bergantung pada
guru. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting. Waktu itu masih melihat guru, orang yang sangat penting. Dan terus murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, seperti itu. Dan dampaknya pada anak nanti, anak itu lemah atau menjadi tidak mandiri. Dan untuk pemantau, guru sebagai pemantau, tuh itu sering bertanya peraturannya apa. Nah, seperti itu. Terus menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, itu biasanya kalau murid. Dan yang terakhir itu sebagai manajer, itu sering memberikan pertanyaan-pertanyaan juga. Selanjutnya ini ya, misalkan saja ada pernyataan begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu merupakan guru yang membuat orang merasa bersalah atau anak itu menjadi merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, itu guru penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu guru sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu guru sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, guru sebagai manajer memberikan pertanyaan untuk anak. Kamu selalu yang paling terakhir, nah, itu penghukum. Jadi malah mengecilkan mental anak biasanya. Ini untuk segitiga restitusi ya, segitiga restitusi ini lagi tentang kebutuhan atau tentang kesadaran anak. Di segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi menguatkan hati mereka ya. Kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Nah, itu untuk menstabilkan identitas atau menstabilkan perasaan anak agar dia tidak merasa kalau dirinya itu paling gagal. Terus yang kedua, segitiga restitusi itu tentang validasi kebutuhan. Nah, ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi memang sebetulnya itu setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Nah, itu tadi tujuannya tentang kebutuhan dasar manusia itu mungkin ada power atau kekuatan, tentang kebebasan, tentang cinta atau hanya tentang kesenangan, seperti itu. Itu guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Terus lagi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini letak keyakinan kelas tadi. Jadi agar anak itu bisa mengingat apa yang telah dibuat di kelasnya masing-masing tentang keyakinan kelas. Jadi anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Ini untuk intervensi saja. Oke, untuk kurang lebihnya itu tadi yang bisa saya paparkan tentang budaya positif yang semoga saja nanti bisa memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau kira-kira dari yang masih belum dipahami? Nanti sebisa mungkin saya menjawab. Walaupun itu juga masih ini di sini tuh saya tahapnya juga sebagai pelajar juga. Monggo, kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada Pak, semuanya sudah sangat jelas. Oh, untuk kita pahami bersama tentang hukuman dan konsekuensi.
Iya, terima kasih. Jadi nanti kita masih bisa belajar bersama-sama dengan saling mengingatkan ya. Itu tadi ya, bahwa kita itu harus menghindari budaya-budaya negatif, atau kita harus menghindari peran guru atau posisi guru seperti tadi yang harus kita pahami. Kita saling mengingatkan sesama seorang pendidik agar nanti dampaknya ke anak juga bagus. Ya, kira-kira cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah mau mendengarkan selama kurang lebih 1 jam ini. Maafkan bila ada salah kata yang mungkin sengaja atau tidak sengaja saya ucapkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tina, kamu jangan gerak-gerak meja, biarin aja. Tina, apakah kamu lupa dengan keyakinan Enes? Apaan sih kamu? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pak Nasib, Tina gerak-gerak meja. Apa iya Vina jalan-jalan meja? Oh iya. Vina, semua orang pernah berbuat salah. Kenapa kamu mencoret-coret meja? Sengaja, Pak. Karena mencoret-coret meja itu termasuk merusak fasilitas umum. Terus, kira-kira mencoret-coret meja ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Terus, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan bertanggung jawab Nah, bagus. Bertanggung jawabnya dengan cara membersihkan meja. Maaf Pak, saya tidak akan mengulangi mencoret-coret meja lagi. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Vina, kamu sudah bertanggung jawab dan sudah mau mengakui kesalahan kamu. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan kita yakini bersama, mari kita lakukan setiap hari dan harus kita tanamkan dalam diri kita agar nanti tercipta budaya positif baik di kelas maupun di sekolah, agar tercipta suasana yang bagaimana anak-anak? Aman, nyaman, tentram, dan kondusif. Betul sekali. Pasti malah bermain sendiri. Rizky, semua orang pernah berbuat salah. Sekarang coba kamu jujur dengan Pak Denny. Kenapa kamu tidak mau berdiskusi dengan teman-temanmu? Karena saya tidak suka dengan Munaya, Pak. Tidak suka dengan Munaya, kenapa? Karena dia mengajar saya. Betul Munaya. Saya cuma bercanda, Pak. Hanya bercanda. Oh, Munaya yang bercanda. Sekarang apa yang harus dilakukan Munaya? Meminta maaf. Nah, bagaimana? Maaf ya, Rizky. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, jadi sesuai dengan keyakinan kelas kita, kalau salah harus meminta. Nah, sekarang Rizky, kira-kira kalau teman-teman berdiskusi terus kamu bermain begini, sesuai tidak? Harusnya mainan ini dibuang. Sekarang kamu buang dulu deh. Buangnya di mana? Nah. Dalam menentukan tindakan di kelas tadi, untuk menyelesaikan masalah, Pak Denny menggunakan segitiga restitusi.
kita, seperti itu. Sekarang bagaimana perasaanmu saat Pak Denny menyelesaikan tindakan kelas dengan menggunakan sertifikat restitusi? Perasaan saya senang karena saya tidak dimarahi dan mampu menyadari kesalahan dari dalam diri dan juga mampu bertanggung jawab. Kalau Risti bagaimana? Perasaan saya sama dengan Tina, Pak. Ya, bagus.